Selamat datang pada pembelajaran IPA tentang getaran. Mengapa alat musik gamelan yang dipukul dapat menghasilkan bunyi? Lalu, mengapa gitar yang dipetik dapat menghasilkan bunyi? Hal ini disebabkan karena saat memainkan gitar, senar akan bergetar. Getaran senar tersebut menyebabkan udara di dalam tabung gitar bergetar, sehingga terciptalah bunyi. Demikian pula saat gamelan dipukul, gamelan akan bergetar dan menggetarkan udara di sekitarnya, sehingga dapat menghasilkan bunyi. Jadi, itu sebabnya mengapa ketika senar dipetik dan gamelan yang dipukul dapat menghasilkan bunyi, yakni dikarenakan adanya getaran. Lantas, apakah yang dimaksud dengan getaran? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu mendefinisikan pengertian getaran, menentukan jumlah getaran, menjelaskan besaran-besaran getaran, dan menentukan nilai amplitudo, periode, dan frekuensi. Perhatikan bandul sederhana pada video berikut. Bandul mula-mula diam pada kedudukan B atau disebut kedudukan setimbang. Bandul tersebut ditarik ke kedudukan A atau diberi simpangan. Pada saat bandul dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik setimbang. Untuk menentukan jumlah getaran, perhatikan gambar bandul berikut. Gerakan bandul dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A disebut satu getaran. Sedangkan getaran bandul dari A ke B ke C disebut setengah getaran. Gerakan bandul dari A ke B disebut seperempat getaran. Sedangkan getaran 3/4 getaran bisa kita hitung dari titik A ke B ke C lalu kembali ke B. Besaran-besaran dalam getaran yakni amplitudo, periode, dan frekuensi. Amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Pada bandul di samping, titik setimbang berada di posisi B. Nah, berarti amplitudonya merupakan jarak AB atau BC. Periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Jika pada bandul di samping, waktu yang diperlukan dari titik A ke B ke C, kembali ke B dan ke A disebut periode. Periode dilambangkan dengan huruf T. Jika dituliskan secara matematis, maka periode dapat dirumuskan dengan T sama dengan T per N, di mana T besar merupakan periode dengan satuan sekon, sedangkan T kecil merupakan waktu dengan satuan sekon, dan N merupakan jumlah getaran. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit menghasilkan 30 getaran. Tentukan periode bandul tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, mari identifikasi hal-hal yang diketahui pada soal. Pada soal, diketahui waktu atau T sama dengan 1 menit. Satuan menit harus dijadikan ke sekon. Sehingga T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Pada soal juga diketahui jumlah getaran atau N sama dengan 30 getaran. Yang ditanyakan pada soal adalah periode atau T.
rumus untuk mencari periode yaitu T sama dengan T per N. Yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus yaitu T sama dengan 60 dan N sama dengan 30. 60 per 30 sama dengan 2 sekon. Jadi, periode bandul adalah 2 sekon. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 sekon. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F. Jika dituliskan secara matematis, maka frekuensi dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, sedangkan T merupakan waktu dengan satuan sekon dan N merupakan jumlah getaran. Perhatikan contoh soal berikut. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak 900 getaran setiap 5 menit, tentukan frekuensi getaran. Untuk menjawab soal tersebut, mari perhatikan hal-hal yang diketahui pada soal. Pada soal diketahui jumlah getaran atau N sama dengan 900 getaran. Selain itu, pada soal juga diketahui waktu atau T sama dengan 5 menit. Karena satuannya menit, maka harus dikonversikan ke sekon terlebih dahulu. 5 menit sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Yang ditanyakan pada soal yaitu frekuensi atau F. Rumus untuk mencari F yaitu F sama dengan N per T. Yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus yaitu N sama dengan 900 dan T sama dengan 300. Sehingga dihasilkan F sama dengan 3 Hz. Jadi, frekuensi getaran adalah 3 Hz. Hubungan periode dan frekuensi. Perhatikan rumus periode dan frekuensi berikut. T besar sama dengan T per N. F sama dengan N per T. Berdasarkan rumus di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensi dan periode itu berbanding terbalik, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah getaran menghasilkan frekuensi 50 Hz. Tentukan periode getarnya. Pada soal, diketahui frekuensi atau F sebesar 50 Hz. Yang ditanyakan adalah periode atau T. Masukkan yang diketahui ke dalam rumus. T sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 50, sama dengan 0,02 sekon. Jadi, periode getarnya adalah 0,02 sekon. Agar kalian lebih memahami tentang konsep getaran, maka diskusikan lembar kerja yang diberikan oleh guru kalian bersama anggota kelompok. Selamat mengerjakan!